Terima kasih. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Saat ini firman-Mu hamba akan sampaikan. Engkau mengurapi hamba. Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Dan juga kami semua yang mendengarnya. Sekali lagi Engkau ambil alih ya Tuhan. Dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-5. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini saya beri tema meneguhkan iman di dalam Kristus atau teguhkan iman di dalam Kristus. Saudara, dalam perikop Kisah Para Rasul 16 ini, khususnya dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12, di sini diberi perikop tentang Paulus menyeberang ke Makedonia. Namun saudara bisa baca di ayat 16, pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ketiga itu tentang Timotius yang ikut serta dengan Paulus. Nah saudara, di sini saat Paulus hendak menyeberang ke Makedonia dalam perjalanan keliling dari kota ke kota dalam ayat yang keempat saudara bisa lihat itu sampailah Paulus menyampaikan kepada seluruh jemaat bahwa jemaat-jemaat itu biarlah diteguhkan di dalam iman. Ya, diteguhkan di dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Kerinduan sebagai hamba Tuhan, bagaimana kami hamba-hamba Tuhan, kami merindukan agar umat-umat Tuhan selalu diteguhkan di dalam iman. Nah, saudara, kalau kita ngomong tentang iman, ya, kalau kita ngomong tentang iman, selalu dasarnya di dalam Ibrani pasal yang pertama, ya. Kita tidak akan pernah terlepas di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah sering saya sampaikan tentang pengertian iman ini di dalam terjemahan yang lain atau terjemahan sederhana Indonesia. Dengan percaya penuh, ini tentang iman. Dengan percaya penuh artinya yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti akan kita terima biarpun kita belum melihatnya. Nah ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Berarti Bapak Ibu Saudara bahwa segala sesuatu yang kita doakan, segala sesuatu yang kita harapkan, satu saat kelak kita akan menerimanya. Itu kata firman Tuhan.
Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau kita diteguhkan di dalam iman. Atau kita meneguhkan diri kita, iman kita di dalam Kristus. Nah saudara, untuk meneguhkan iman tentunya saya dan saudara harus memperkuat iman itu, memantapkan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena yang namanya diteguhkan, yang namanya meneguhkan, tentu harus ada yang namanya memperkuat iman, memantapkan keyakinan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah mengapa Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengapa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus meneguhkan iman kita di dalam Kristus. Mengapa sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus meneguhkan iman kita di dalam Kristus. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara harus meneguhkan iman di dalam Kristus karena apa? Karena kita sadar bahwa kita itu lahir dari Allah. Persoalannya banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya, banyak orang yang mengaku Kristen, ya katanya lahir dari Allah, tapi sikapnya, perbuatannya, gaya hidupnya, cara hidupnya tidak mencerminkan orang-orang yang lahir dari Allah. Saudara pernah enggak saudara dengar seperti ini? Kok anaknya sama papa mamanya enggak sama ya? Pernah enggak saudara mendengarkan komentar-komentar seperti itu? Pernah enggak saudara mendengar hal itu di mana kok papa mamanya baik banget ya, tapi kok anaknya kayak gini ya? Kok enggak sama ya? Nah, yang salah siapa nih? Papa mamanya yang salahkah? Atau anaknya yang salah? Atau apa nih? Saya yakin saudara secara umum tidak ada orang tua yang ingin mendidik anaknya dengan cara yang salah. Amin saudara? Saya yakin setiap orang tua pasti ingin mendidik anaknya dengan cara yang benar. Pasti ingin menurunkan hal-hal yang positif. Tetapi kenapa sampai anaknya bisa berbeda dari orang tuanya? Ada banyak faktor saudara. Mungkin saja faktor lingkungan. Ya, di mana dia beraktivitas. Atau kalau anak sekolah faktor lingkungan sekolah. Banyak faktor saudara. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat bahwa kita ini lahir dari Allah. Sehingga kita harus meneguhkan iman kita di dalam Kristus. Kalau kita mengaku bahwa kita ini lahir dari Allah, seharusnya karakter kita adalah karakter ilahi. Karakter ilahi itu karakter yang bagaimana? Saudara sebelum kita lihat karakter ilahi yang bagaimana, kita lihat terlebih dahulu di dalam kitab Kejadian. Ayat pasal yang pertama ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Seperti karakter Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut karakter ilahi. Karena Allah yang ciptakan, maka Allah akan menjadikan manusia itu karakter-karakter dia juga yang diciptakan, Adam dan Hawa. Namun mengapa kenyataannya Adam dan Hawa pada akhirnya tidak memiliki karakter ilahi? Karena faktor X terpengaruh dari iblis, dari ular, godaan iblis. Kalau terlahir dari Allah berarti karakter-karakter ilahi. Karakter-karakter ilahi itu karakter-karakter yang bagaimana? Yaitu karakter-karakter yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini karakter ilahi. Jadi orang yang terlahir dari Allah ini, ya, yang dijadikan serupa dengan gambar Allah, harusnya mengatakan diri terlahir dari Allah, harusnya karakternya karakter ini. Namun mengapa bisa terjadi hal-hal yang berbeda? Karena ada berbagai macam faktor. Ya bisa pengaruh lingkungan, bisa tekanan hidup, atau hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara.
Tetapi firman Tuhan mau katakan bahwa kita harus sadar untuk meneguhkan iman kita di dalam Kristus. Kita harus sadar bahwa kita ini terlahir dari Allah, bukan lahir dari dunia, apalagi terlahir dari iblis. Bukan, saudara. Nah, kita harus pahami ini, saudara. Sebagai orang Kristen, kita harus pahami bahwa kita berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, mengapa kita harus meneguhkan iman kita di dalam Kristus? Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Mengapa kita harus meneguhkan iman kita di dalam Kristus? Karena hanya Yesus yang mengalahkan dunia, tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami konteks kita meneguhkan iman kita di dalam Kristus. Yang pertama, kita terlahir dari Allah. Yang kedua, bahwa hanya Yesus yang dapat mengalahkan dunia, bukan yang lain. Dalam Yohanes 16 ayat 33, perhatikan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Hanya Yesus yang sudah mengalahkan dunia. Jadi iman saya dan saudara tidak boleh digoyahkan oleh apapun juga. Iman yang teguh di dalam Tuhan adalah iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang teguh di dalam Tuhan adalah iman yang tidak tergoyahkan oleh segala keadaan, oleh apapun juga. Oleh masalah, oleh tekanan hidup, iman yang di dalam Kristus, yang terlahir dari Kristus, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami tentang hal ini. Ya, kita harus pahami sebagai umat Tuhan, kita harus memahami bahwa iman kita itu iman yang mahal loh saudara. Ya, bukan iman murahan. Kalau kita memahami bahwa iman kita adalah iman yang mahal, bukan iman murahan, ya, saya yakin tekanan apapun yang datang di dalam diri kita, kita tidak akan goyah. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang memanggil kita. Amin saudara. Ya, saudara, kalau saudara lihat di luar sana, saya mencoba memahami bagaimana budaya, salah satu budaya di Jepang itu adalah, itu dianggap sebagai budaya yang namanya budaya bunuh diri. Ya, budaya bunuh diri ini bukan berarti karena mereka lantas tidak mampu menghadapinya, lantas mereka bunuh diri. Tidak saudara, tetapi ada banyak macam yang menyebabkan, ada banyak alasan yang menyebabkan mereka bunuh diri. Salah satunya, ya, kalau ada hal di mana mereka sebagai pejuang mereka tidak bisa melaksanakan tanggung jawab itu, ya, untuk menaikkan harga diri mereka, satu yang mereka lakukan adalah bunuh diri. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinjau dari firman Tuhan tentu akan sangat berbeda, ya kan? Sebagai orang-orang yang percaya tidak ada yang dibenarkan dengan namanya bunuh diri. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya yakin seluruh hamba Tuhan di dunia ini tidak ada yang mendoakan orang yang mati bunuh diri. Yang didoakan itu paling keluarga-keluarganya untuk tetap kuat. Ya, gak ada dibilang, saudara misalnya saudara A, saudara si A sudah senang bersama Bapa di sorga. Ya gak mungkin saudara, bunuh diri kok mau senang bersama Bapa di sorga. Iya kan? Bunuh diri ya bunuh diri. Ya sudah pasti neraka, nggak ada istilahnya. Ya. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa mengikut Yesus bukan berarti kita akan berjalan seperti berada di jalan tol, ya. Yang orang bilang itu bebas hambatan. Justru ketika kita mengikuti Yesus, kita katakan bahwa
aku mengikut Yesus, justru disitulah Tuhan akan melihat seberapa kuat kita mencintai dia, seberapa besar kita mencintai dia. Tuhan akan melihat seberapa besar iman kita kepada dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ada hal yang datang yang tidak baik di dalam hidup saya dan saudara, sejauh itu bukan karena kesalahan kita. Percayalah bahwa Tuhan sementara sedang memproses kehidupan kita untuk jauh lebih baik, iman kita jauh lebih kuat di dalam dia. Ya, amin saudara. Jadi mari kita pahami bersama-sama. Orang yang imannya teguh di dalam Tuhan, orang yang imannya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tekanan tidak akan mengontrol kehidupannya. Amin. Dia yang akan mengontrol tekanan itu. Sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang imannya kuat di dalam Tuhan, tekanan tidak akan mengontrol kehidupannya, tetapi dia yang akan mengontrol tekanan itu. Karena dia tahu bahwa dia terlahir dari Tuhan. Kan saya sudah pernah khotbahkan kan beberapa waktu yang lalu tentang privilege kan saudara? Iya kan? Kita terlahir dari Kristus. Kita punya privilege loh saudara. Ada hak istimewa yang Tuhan berikan. Jadi ketika Tuhan izinkan tekanan di dalam hidup orang percaya, Tuhan kasih kekuatan kepada saya dan saudara. Tuhan kasih kemampuan. Itu yang membedakan kita saudara. Ya. Lantas bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada Yesus, bagaimana kita meneguhkan iman kita di dalam Kristus agar kita tetap kuat atau kita menjadi lebih kuat secara rohani? Bagaimana kita meneguhkan iman kita? Caranya bagaimana? Kita lihat dalam Yudas 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama cara kita meneguhkan iman kita di dalam Kristus agar kita menjadi kuat secara rohani, yang pertama adalah kita harus membangun roh kita di atas dasar yang paling suci. Di atas dasar iman yang paling suci. Menurut Yudas 1 ayat 20. Kalau membangun roh di atas dasar iman yang suci, berarti Bapak Ibu Saudara, secara tidak langsung ada iman yang tidak suci. Atau kalau firman Tuhan katakan ya, di atas dasar imanmu yang paling suci. Paling suci berarti yang perfect, yang paling sempurna. Iman yang terbaik yang kita miliki. Berarti ada dong iman yang tidak terbaik. Ya saudara. Ya mungkin begini maksudnya saudara. Ya 50% ngandalin Tuhan, 50% ngandalin kekuatan sendiri. Mungkin seperti itu kira-kira saudara. Atau ya yang penting ikut Tuhan cukuplah. Yang penting percaya Yesus cukuplah. Hidup biasa-biasa aja cukup. Mungkin seperti itu. Makanya firman Tuhan katakan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih. Bangunlah dirimu. Di atas dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Namanya membangun. Berarti ada proses yang luar biasa di dalamnya. Membangun sebuah bangunan. Kalau itu 13 lantai atau 100 lantai. Otomatis fondasinya pasti dalam. Dalam sekali. Berarti kalau kita ingin iman yang paling suci di dalam Tuhan. Berarti kita harus membangun roh kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Berarti roh ini harus tertanam. Firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tertanam di tepi aliran air. Ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Hanya iman yang paling suci, yang dibangun di atas dasar yang paling suci, yang akan menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkan menurut firman Tuhan 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Yang lain daripada itu tidak akan berbuah. Ini kita harus pahami Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengatakan diri kita membangun roh kita di atas dasar iman yang paling suci, berarti kita harus memperhatikan keadaan kita. Kita harus memperhatikan cara hidup kita. Kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar berjuang untuk iman kita atau belum? Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia semakin tidak menentu. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, kalau tidak mulai hari ini, saudara membangun roh saudara dari dasar iman yang paling suci, kita akan tertinggal. Harus mulai dari sekarang, amin saudara. Harus berjuang, perjuangkan iman saudara. Aduh saudara, kalau kita tidak perjuangkan kita menjadi orang-orang yang rugi. Kita harus berdiri di atas dasar iman yang paling teguh. Kita harus membangun iman kita di dalam Kristus. Jangan gunakan kekuatan kita sendiri saudara. Karena kita tidak mampu kalau kita menggunakan kekuatan kita. Kita harus melibatkan Roh Kudus. Nah ini yang kedua saudara. Agar iman kita teguh di dalam Kristus, roh kita menjadi kuat, kita harus melibatkan Roh Kudus dalam doa kita. Kita harus berdoa dengan melibatkan Roh Kudus. Mari kembali kita lihat Yudas 1 ayat 20. Berdoalah dalam Roh Kudus. Ini ditekankan loh saudara, berdoalah dalam Roh Kudus. Berarti ada orang-orang yang berdoa tidak di dalam pimpinan Roh Kudus. Makanya kalau berdoa jangan mau cepat-cepat selesai saudara. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya. Makasih Tuhan untuk makanan ini, amin. Saudara, kalau saudara pergi makan di rumah makan, ya, atau dimanapun juga, saya beritahu kepada saudara, doa. Kenapa saudara? Saudara kan gak pernah tahu gimana makanan itu diproses, benar gak? Entahkah itu dengan cara yang bersih? Iya, kalau bersih puji Tuhan. Kalau dengan cara yang saya lihat beberapa video, macam-macam saudara. Pisang goreng dicampur dengan lilin, ya macam-macam lah, segala macam. Ada buah yang dikasih pewarna. Saudara, kalau kita makan tidak berdoa, ya, aduh saudara ya, saya takut saudara ya. Segala sesuatu yang ada itu masuk. Ingat saudara, ya, perlindungan, pernah ada kejadian seorang hamba Tuhan hendak diracun lewat air minum. Dia datang masuk ke rumah seseorang, ya, dan orang ini menyuguhkan air putih, ya. Tapi walaupun cuma air putih, si hamba Tuhan ini berdoa. Saudara tahu belum minum, retak. Dan ternyata di dalam air minum itu ditaruh racun. Di dalam hidup kita saudara, kita harus melibatkan Roh Kudus dalam doa kita. Saudara, saya mau beritahu, kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus, 5 menit kita gelisah. Benar saudara, benar. Saudara, praise and worship kurang lebih 1 jaman. Apalagi doa semalaman. Doa semalaman itu biasanya ada minimal 2 sesi. Dari jam 10 itu sampai jam 4 pagi, ya. Biasanya jam 10 sampai jam 12 atau jam 1 istirahat. Ya, istirahat sedikit, makan, minum baru lanjut lagi.
Saudara, kalau tidak dengan Roh Kudus, gak akan mampu saudara. Gak akan mampu. Gak usah doa semalaman. 1 jam aja firman Tuhan katakan, ya, tidak mampukah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Saudara, kalau tidak ada Roh Kudus, tidak melibatkan Roh Kudus dalam doa pujian penyembahan, jangankan 1 jam, 5 menit saja pasti sudah gelisah. Aduh ya, pasti gelisah saudara. Untuk itulah kita butuh Roh Kudus. Nah, firman Tuhan katakan, kalau kita mau meneguhkan iman kita di dalam Kristus dan menjadi kuat secara rohani, kita harus berdoa dengan melibatkan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita kuat. Di saat kita tidak lagi mampu berkata-kata, Roh Kuduslah yang berkata-kata. Ada banyak kan ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik di dalam hidup kita. Tantangan mungkin yang kita hadapi. Ya kita sudah nggak mampu ngomong kan saudara. Yang keluar hanya air mata. Tetapi di saat yang bersamaan Roh Kudus menjamah kita. Saudara, kalau saudara tidak pernah merasakan jamahan Roh Kudus. Aduh, saudara rugi. Saya beritahu kepada saudara. Saudara akan menjadi orang-orang yang paling rugi kalau saudara tidak pernah merasakan jamahan Roh Kudus. Seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Kristus, seharusnya dalam doa-doa saudara, saudara harus merasakan jamahan Roh Kudus. Gak usah ibadah saudara, doa saja sebelum ibadah pun bisa mengalami jamahan Roh Kudus kok. Apalagi saudara doa pribadi dengan Tuhan. Ya. Tuhan akan ngomong banyak hal dengan diri saudara. Tuhan akan beritahu banyak hal dengan diri saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara berdoalah, libatkanlah Roh Kudus. Doa ini senjata orang percaya, amin. Senjata. Kita enggak kuat tanpa Roh Kudus saudara. Ya. Ada banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara. Ada banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Tidak semua orang suka dengan kita saudara. Iya. Dalam dunia bisnis. Ya. Dalam dunia bisnis. Menggunakan hal-hal yang tidak benar itu banyak saudara. Banyak. Barusan tadi saya lihat dalam satu video. Ya. Ada satu keluarga punya usaha. Ternyata ada yang naburin sesuatu di teras rumahnya. Di video itu terpantau oleh CCTV. Gak mungkin semua orang senang lihat saudara berhasil. Gak mungkin saudara. Gak mungkin. Orang-orang yang merasa bersaing dengan saudara, dia akan melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan saudara. Saudara mungkin yang punya jabatan di perusahaan atau dan yang lain sebagainya, gak semua orang pasti suka. Saudara punya pekerjaan apa, enggak semua orang suka. Tetapi saya mau beritahu, kalau saudara dengan Roh Kudus, mau 1000 tangan menjatuhkan saya dan saudara, tapi ada 1 tangan yang kuat yang akan menarik kita, amin. Dan itu adalah tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, libatkanlah Roh Kudus. Itu komunikasi terbaik. Ya, itu komunikasi terbaik. Tidak ada alat komunikasi, mau secanggih apapun alat komunikasi di dunia ini, tidak akan mampu mengalahkan saudara datang sendiri di dalam hadirat Tuhan setiap hari. Dan itu sangat mahal di hadapan Tuhan. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga, cara kita meneguhkan iman kita di dalam Kristus agar kita menjadi kuat. Kita lihat Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yang ketiga yang firman Tuhan katakan agar kita menjadi kuat secara rohani, yaitu kita harus memelihara iman kita. Peliharalah dirimu. Peliharalah diri saya dan juga diri saudara. Peliharalah iman kita di dalam Tuhan.
Kenapa? Ada apa sih? Kenapa harus dipelihara? Saudara yang punya tanaman di rumah, pasti saudara akan pelihara. Saudara akan memberikan pupuk, saudara akan siram tanaman itu. Sebab kalau saudara tidak siram, kemungkinan besar tanaman itu akan mati. Demikian dengan diri saya dan diri saudara. Demikian juga dengan iman saya dan iman saudara. Kalau saya dan saudara tidak pelihara, kemungkinan besar iman kita akan mati, akan semakin terbuka lebar. Makanya firman Tuhan katakan, peliharalah diri saya dan saudara. Peliharalah iman saudara. Pelihara. Kalau kita memelihara iman itu, maka firman Tuhan katakan kita akan tetap menjadi kuat di dalam Kristus. Gimana cara saya dan saudara pelihara? Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ya, kalau tanaman atau kalau tubuh saudara diberi makanan sehari 3 kali, saudara beri multivitamin. Demikian juga dengan iman saudara. Beri makan ketika saudara bangun. Ya, saudara bangun, saudara harus langsung cari Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara harus baca firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup saya dan hidup saudara, ya, kalau kita tidak pelihara roh ini, tidak dipelihara, tidak dirawat, bagaimana kehidupan kita dengan Tuhan? Hubungan kita bagaimana dengan Tuhan? Suami istri kan pasti dia rawat cintanya, amin? Amin suami istri? Iya. Istri-istri, wanita-wanita, pasti saudara merawat. Enggak usah wanita-wanita kan. Kita aja laki-laki pasti cuci muka kan. Ya, pakai sabun cuci muka. Apalagi yang wanita. Cuman saya mau beritahu kepada saudara. Jangan sampai kita memberi perhatian lebih kepada tubuh kita secara ekstra dan berlebihan. Tetapi kita lupa memberikan perhatian yang lebih dengan roh kita. Kok enggak imbang saudara? Harus seimbang dong. Amin saudara? Amin? Harus seimbang. Memberikan perhatian yang lebih kepada tubuh. Kesehatan, kita berolahraga. Kita jaga makannya, pola makannya, semuanya. Tetapi jangan lupa roh kita juga perlu diperhatikan. Roh kita juga harus mendapatkan perlakuan yang khusus, yang ekstra, yang lebih. Karena apa? Karena ini menyangkut kekekalan. Bukan sifatnya sementara saudara. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan kita memelihara roh kita, berarti kita juga menurut perintah Tuhan. Dan kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Nah ini saudara, kalau kita mengatakan kita memelihara iman kita. Jangan pernah kita berkata kita memelihara iman kita, tetapi kita tidak menuruti apa kata firman Tuhan. Ya, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, cara kita meneguhkan iman kita dalam Kristus agar kita menjadi kuat secara rohani. Kita lihat kembali Yudas 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan. Yang terakhir adalah menantikan rahmat Tuhan dengan setia. Menantikan rahmat Tuhan. Apa sih itu rahmat Tuhan? Menurut firman Tuhan, bahwa rahmat Tuhan itu adalah pemberian Allah yang terbaik, yang luar biasa di dalam kehidupan saya, yang akan kita terima, dan hal itu menyangkut kehidupan dalam kekekalan. Ini tindakan Allah saudara. Rahmat ini tindakan Yesus, tindakan Allah di dalam kehidupan saya dan saudara. Tanpa ada paksaan sedikit pun, karena memang Allah mengasihi saya dan Allah juga mengasihi saudara. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami hal ini. Menantikan rahmat Tuhan dengan setia.
belas kasihan Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara ada karena anugerah Tuhan, amin. Amin saudara, kita hidup karena kasih Tuhan. Karena rahmat-Nya lah kita bertahan sampai hari ini. Karena anugerah Tuhan lah kita bisa ada sampai hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari pelihara iman kita di dalam Tuhan. Mari kita meneguhkan iman kita di dalam Kristus. Karena tanpa kita teguhkan iman kita di dalam Kristus, kita tidak akan kuat menghadapi keadaan dunia saat ini. Saudara bisa melihat bagaimana keadaan dunia saat ini. Tetapi percayalah, berjalan dengan Tuhan, ada jaminan Tuhan di dalam hidup kita. Berjalan dengan Kristus, ada pimpinan Kristus yang tidak akan pernah berhenti sampai hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Dan hati kami percaya kepada Engkau Tuhan. Walau kami tidak melihat jalan-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat, saat ku tak mengerti rencana-Mu, amin. Ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Mari sama-sama bangkit berdiri dan katakan, percaya, hatiku percaya. Oh, haleluya, hatiku percaya, selalu hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan iman saya dan saudara goyah. Jangan biarkan kita tidak diteguhkan di dalam iman hanya karena kita mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang engkau hadapi saat ini,
mungkin itu sulit menurut engkau. Percayalah, Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari semua menyembah Tuhan tidak terkecuali. Engkau pemain-pemain musik, engkau pelayan-pelayan lainnya, angkat suaramu. Haleluya, 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 laba sangkara baraya laba laba, kira laba raya laba 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 laba, haleluya, 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 haleluya. Oh, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Oh, hatiku mari nyanyikan dengan iman pujian ini. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Selalu ku percaya, oh hatiku percaya, hatiku percaya. Oh, amin. Percaya, selalu ku percaya. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Mengurapi saat ini, Yesus, saat ini, saat ini, Yesus, saat ini, saat ini, Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, teguhkanlah iman kami di dalam Engkau. Dan pimpinlah kami lewat Roh Kudus-Mu. Biarlah kami terus maju di dalam Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan, kami mau tetap memandang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat semuanya. Saat ini hamba berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir saat ini.
Mungkin ada yang sakit, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada yang mengalami tekanan, kelemahan. Tuhan kuatkan ya Tuhan. Engkau yang berkuasa atas setiap umat-umat-Mu. Engkau memberkati dalam pekerjaan. Apapun juga yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Setiap rumah tangga dari anak-anak-Mu Tuhan, Engkau juga berkati dan pelihara ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Yang lama tidak hadir, Engkau tarik setiap roh untuk datang bersama-sama kembali meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Rahmat Tuhan selalu baru dan melimpah di dalam hidup kita. Anugerahnya dicurahkan di dalam kehidupan kita. Berkat-berkatnya tercurah di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa kekuatan kuat kuasa Roh Kudus. Pulanglah dengan iman yang teguh. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan